Kalau Anda ingin mencari baju, carilah baju warna merah. Kalau Anda mencari menantu, datanglah ke Pondok Pesantren Adlaniyah. Dari Teluk Tapang kita dikepung, bisa saja kapal selam nanti malam-malam menyelinap jam 2, membawa pasukan dari luar negeri mendarat dengan senjata di Teluk Tapang Air Bangis. Bisa saja. Judi online marak di mana-mana, tapi coba seorang camat, seorang bupati menandatangani dengan Kapolres kerjasama berantas judi online, paling lama 1 minggu. Berhenti tidak? Berhenti di situ. Kita mengohong. Palak kau. Jangan bertanya-tanya. Ya. Allah wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma inna nad'uka wa natawassalu ilaika biwaliyyin min awliyaika Muhammad Syekh Adlan an taj'alana minal ulama'il 'amilin wa an taj'alana min junudi imamil mahdi fi akhiriz zaman. Yang kami muliakan pimpinan Yayasan Ponpes Adlaniyah, pesantren tertua di Pasaman Barat. Tepuk tangan. Hampir bersamaan lahirnya dengan Mustafawiyah, dan memang mereka Mustafa Husain dengan Syekh Muhammad Adlan sahabat karib konco palangkin di Solatiyah Makkah Al-Mukarramah. Persahabatan mereka abadi, direstui Allah, sehingga sampai sekarang murid Mustafawiyah tetap akrab dan bersilaturahmi dengan Pondok Pesantren Murid Adlaniyah. Dan tidak mustahil ke depan anak-anak santri Mustafawiyah menikah dengan santri Adlaniyah. Kalau Anda ingin mencari baju, carilah baju warna merah. Kalau Anda mencari menantu, datanglah ke Pondok Pesantren Adlaniyah. Takbir! Takbir! Yang kami hormati Presiden kami di Nagari Ujung Gadiang, yaitu Bapak Saripada, yang telah banyak diterpa derita cobaan, namun beliau tegar bagai batu karang di tengah samudra. Semoga beliau dipanjangkan umurnya, amin. Dibanyakkan rezekinya, ditambah anaknya, ditambah istrinya. Para kiai, para alim ulama, mereka yang berjasa kepada Ponpes Adlaniyah, kita bacakan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak kami tunas melati, calon-calon pemimpin bangsa yang akan menggantikan Jokowi dan Hamswardi di masa depan. Sekarang kamu di sini makan tahu tempe, benar tidak? Singkong, kangkung, daun ubi, arpe. Gulen masin, ikan teri, apole. Sekali-kali ayam ya.
Jangan engkau merasa minder dan rendah diri anak-anakku. Bisa saja nanti takdirnya engkau berada di istana-istana negara 20 tahun, 25 tahun yang akan datang. Soekarno sebelum jadi presiden, dia itu sering memakan jambu, tiada nasi, di penjara di Sukamiskin karena melawan penjajah Belanda, dituduh radikal. Apa makanannya? Tidak ada tahu, tidak ada nasi, yang ada adalah jambu diantarkan istrinya. Tapi akhirnya dia datang menjadi presiden usia 42 tahun. Sekarang kau menderita. Jika engkau ingin mutiara, selami dulu lautan. Jika engkau ingin bahagia, alami dulu penderitaan anak-anakku. Bapak wali kita sebelum jadi wali dulu menghonor. Tapi di akhir usianya, di akhir umurnya yang mungkin tinggal 40 tahun lagi, diangkat menjadi wali nagari, maka dia menegakkan agama sebisa yang dia mampu. Coba bayangkan kalau presiden kita tidak suka dengan Islam, ada enggak pondok pesantren nih? Kalau bupati gubernur kita tidak suka dengan Islam, desa tidak berjalan pesantren ini. Maka anak-anakku sekalian, jika kalian nanti tidak masuk ke dunia pemerintahan, seperti Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah untuk menegakkan government al-hukumiyah, karena di Makkah yang berkuasa bukan Rasul. Siapa yang berkuasa di Makkah? Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, orang-orang kafir, As bin Wa'il, Walid bin Mughirah. Muhammad tidak diangkat menjadi kepala jorong, apalagi wali, apalagi kepala sekda, apalagi bupati, kepala dinas. Karena itulah mereka meludahi Muhammad, leceh mereka, dibully, diviralkan di medsos mereka, di atas bukit Jabal Kubais, dicaci dengan syair-syair, lagu-lagu, lirik-lirik puisi. Biasanya ada puisi di sini Pak Selamat? Tidak ada tampil. Nanti. Oh sudah tampil? Masya Allah, terlambat saya ya. Pokoknya laniah ini komplit. Pelajaran umum mantap, pelajaran agama mantap, badannya sehat, bisa salto-salto. Tapi tak ada salto-salto hari ini, malam ini ku tengok ya. Dulu saya pernah hebat salto. Maka santri Adlaniyah dicetak menjadi ahli ibadah malam hari, siang hari menjadi singa-singa petarung. Takbir. Ruhbanun fil laili wa fursanun fin nahar. Malam hari dia tahajud, Allahumma Allah, la ilaha illallah, subhanallah, menangis. Tapi siang hari dia bertarung di kantor, siang hari dia bertarung di kedutaan, siang hari dia bertarung di DPRD, siang hari dia bertarung di dinas-dinasnya, siang hari dia bertarung di kebunnya, di tokonya, di pegawainya, di mana-mana tempat, sehingga nanti NKRI tetap tegak Islam sampai kiamat. Amin ya rabbal alamin. Berapa tahun belajarnya di sini? Sanawiyah 3 ya. Aliyah berapa tahun? 6 tahun. Tamat sini mau kemana? Ada yang mau ke Mesir? Datang ke Basnas di Simpang 4, kami kasih ongkos sampai ke Mesir. Ini serius nih Pak Guru nih. Tepuk tangan. Dikasih ongkos sampai 20 juta. Mau ke Maroko dikasih ongkos, mau ke Makkah Madinah dikasih ongkos, mau ke Jepang, ke Australia dikasih ongkos. Inilah kalau pemerintahan kita Islam. Karena itu Nabi Muhammad harus pindah dari Makkah ke Madinah, karena di Makkah dia tidak bisa menegakkan pemerintahan. Harus pindah ke negeri lain yang di sana ada rakyat, ada teknologi, di sana ada personil, ada tentara, ada daerah yang aman yang siap menerima dia. Maka dia hijrah. Fatuhajiru fiha ardullahi wasi'ah. Bumi ini luas ya Muhammad, hijrah, pindah. Di kampungmu kamu masih kecil, hijrah ke Ponpes Adlaniyah.
nanti di sini sudah tidak saatnya 6 tahun pindah ke Mesir Al-Azhar Kairo. Amin. 6 tahun tak bisa lagi hijrah ke Jakarta ke UIN Ciputat Syarif Hidayatullah. Maka 20 tahun ke depan insya Allah dari Ponpes ini akan ada yang menjadi menteri. Amin. Berapa orang jumlah santri tadi Pak Selamat? 600 500. Coba bayangkan 3 tahun 500. Setiap 3 tahun 500. Pergi datang, pergi datang, pergi datang 500. 3 tahun pergi 500, datang 500. Semenjak berdiri tahun berapa berdirinya Ponpes ini? 1926. Itu sama dengan lahirnya Nahdlatul Ulama NU. Muhammadiyah berdiri 1912. Benar tidak Pak Wali? Lebih pertama karena Muhammadiyah itu Syekh Ahmad Dahlan lebih tua dari Hasyim Asy'ari. Mereka satu kakak beradik di pesantren Kiai Haji Soleh Darat, Semarang, Jawa Tengah. Kemudian mereka pindah ke Makkah belajar satu tempat lagi, satu pesantren lagi, madrasah. Berguru kepada banyak guru, ketemu lagi di gurunya beberapa orang, Ahmad Khotib Al-Minang Kabawi. Akhirnya pulang ke Indonesia. Di sana sebelum pulang ketemulah mereka yang dua nih dengan Syekh Muhammad Adlan. Jadi berteman yang 3 orang ini anak-anak saya. Ahmad Dahlan, Muhammad Adlan, Mustafa Husain, Hasyim Asy'ari. Teman akrab. 4 orang ini didoakan gurunya. Nanti setelah kalian sampai di Nusantara, di negara kalian Hindia Belanda, belum Indonesia namanya. Indonesia bernama tahun 1945. Sebelum itu namanya Hindia Belanda. Jika kalian pulang, tegakkan agamamu. Wow, Ahmad Dahlan pulang, dirikan Muhammadiyah 1912. Hasyim Asy'ari dirikan Nahdlatul. Maka sampai di sini Muhammad Adlan Asy-Syaikh Abuna Al-Mukarram waliyum min auliyaillah insyaallah dia mendirikan Adlaniyah. Maka keberkahannya luar biasa. Seperti santri Mustafawiyah, walau semasa mondok di pesantren biasa tidak dapat juara asalkan dapat ijazah. Kami di Mustafawiyah Purba Baru itu anak-anak saya yang saya cintai karena Allah, pokoknya naik kelas tamat dapat ijazah, ilmumu berkah. Walau semasa sekolah agak kerengkang sedikit, agak-agak nakal, agak-agak macam-macam, pokoknya naik kelas dapat ijazah berkah. Karena didoakan oleh Mustafa Husain, siapa-siapa muridku yang sampai tamat di Mustafawiyah semoga masuk surga bersamaku bighairi hisab. Itu doanya. Maka jadi Syekh Adlan juga mendoakan muridnya, ya Allah abadikan pondok pesantren ini sampai seterusnya selama ada NKRI, dan muridnya buatlah ilmunya berkah. Makanya ku tengok tamatan Adlaniyah nih, kalau dia betul tamat tetap berguna di masyarakat di mana dia berada, seperti mencampakkan batang ada orang, seperti mencampakkan batang gadung, singkong, dicampakkan aja tak usah ditanam, dia akan tumbuh dengan sendirinya. Begitulah tamatan Ponpes Adlaniyah, kemanapun dia berada dia akan hidup dengan sendirinya, menjadi tokoh, menjadi berpengaruh kepada orang sekitarnya. Takbir. Asalkan tamat, jangan tidak tamat. Biasanya yang tidak tamat itu cepat mati. Halo, yang tidak tamat tuh keluar tidak sampai tamat, tidak dapat ijazah, cepat hati-hati. Teman-teman kami memang iya, apabila tidak tamat, banyak yang usianya muda. Apa itu
40, 41, 42 mati. 42, 43, 44 mati. Dilacak sejarahnya, rekam jejaknya, dibalik, jejak digital, jejak ijazah. Oh, tak ada ijazah, tak tamat dia rupanya. Oh, hati-hati ya, kalau ingin umurmu panjang, sekolah sampai tamat kelas 6. Amin. Bukan menakut-nakuti. Apalagi melawan kepada guru, tidak bisa. Itu dibuktikan kalau tamat pesantren Mustafawiyah pernah melawan kepada gurunya, biasanya hidupnya bak kerakok tumbuh di batu. Hidup segan mati tak mau. Menderita. Jadi bagaimanapun kau nakalnya di Adlaniyah ini, jangan melawan jangan melawan. Walau kau kadang cabut, walau kau kadang nakal, tak dapat hafalan, pokoknya dihukum terima, yes, nerimo, nge, dihukum, rela, ridho, raditu bil hukum. Nanti akan berkah. Anak-anak kami santri Adlaniyah yang dimuliakan Allah, kita kembali kepada hijrah. Ketika di Makkah Nabi tidak berkuasa, maka Allah mengatakan hijrah. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilihi ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Orang beriman itu kemudian hijrah dan serius dalam hijrahnya akan mendapat rahmat dari Allah. Allah akan memberi ampunan. Kalau diampuni, sukses semua. Bilal bin Rabah di Makkah budak, tukang panen korma, tapi akhirnya ke Madinah setelah dididik Nabi. 10 tahun di Madinah, dididik, diajari, dikader, sarjana di madrasah Rasulullah, Universitas Madinah, sarjana. Setelah Nabi wafat, Bilal menjadi gubernur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu Bilal. Sehingga di kampung-kampung siapa yang azan itu namanya Bilal. Bilal itu hitam, keriting, rambut keriting, hidung pesek, tapi dia dikader Rasulullah 10 tahun, maka jadi gubernur. Kamu dikader 6 tahun di Adlaniyah, sampai ke Mesir 4 tahun LC, sampai ambil S2 di Mesir 4 tahun lagi menjadi magister, ambil 4 tahun lagi menjadi doktor. Nanti pulang ke Indonesia bisa saja engkau diangkat menteri agama. Takbir. Saya memang berencana jadi menteri, tapi tak ditelepon Jokowi saya. On masalah nalala. Rasa-rasanya saya mau jadi menteri, tapi karena tinggal di ujung Gadiang jambatan gantung kawe tarantang kasubarang. Tinggal di ujung Gading, gimana bisa mengatur Indonesia? Harus di Jakarta. Maka Muhammad dari Makkah harus pindah ke ibu kota. Karena yang bisa mengatur sebuah peradaban harus orang yang tinggal di ibu kota. Saat itu peradaban pusatnya di Jazirah Arabia adalah Madinah. Namanya masih Yathrib dan Taibah, ditukar menjadi Madinah. Apa di Madinah? City Central. Madain, Madinah, kota. Jangan ingin mengatur Indonesia dari ujung Gading, tak bisa. Nehi. Jangan ingin mengatur Indonesia dari Pasaman Barat, tapi harus kemana? Pindah ke Jakarta. Santri Adlaniyah harus nanti berada sebagian di Jakarta. Ingin mengatur Sumatera Barat, berada di Padang. Ingin mengatur Pasaman Barat, berada di Simpang. Ingin mengatur ujung Gading seperti Pak Wali, harus berada di ujung Gading. Untuk berada di pusat peradaban, di pusat kota, persaingan ketat. Orangnya pintar-pintar. Kalau kau ingin memimpin, harus lebih pintar dari atas rata-rata. Maka Muhammad karena terlalu pintar di Makkah, cemburulah Abu Lahab, Abu Jahal, cemburulah As bin Wa'il, Walid bin Mughirah. Mereka adalah pucuk-pucuk adat kota Makkah. Akhirnya dibuat skenario, bunuh Muhammad. Jibril memberitahu, ya Muhammad, malam ini engkau dikepung, berangkat hijrah ke Madinah.
Di sana mereka telah siap menyambutmu. Di sana mereka bela engkau sampai mati, seperti mereka membela anak dan istrinya. Oke, lalu dia berangkat. Apa doa Nabi keluar dari rumah? Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Diambilnya pasir. Rumah telah dikepung oleh Yahudi, Nasrani, kafir Quraisy. Dibacakan ayat ini, dihentak tanah. Bismillah, waj'alna mimman yasau. Tertidur semua yang telah memegang pedang dan tombak, memegang pisau untuk menggores leher Nabi. Semua tertidur mengantuk. Bacakan ini di saat genting anak-anakku. Halo santri, halo. Di saat genting, ingat pesan Bapak, bacakan, ambil pasir. Wa ja'alna min bainihim saddan. Dilempar ke depan. Muhammad melempar ke depan, tapi kena semua mata sekeliling rumah. Oh, di mana dia? Di mana? Di mana? Muhammad berangkat dari rumah. Bismillah, amantu billah, tawakkaltu 'ala Allah. Berangkatlah dia. Tapi Muhammad tidak mengandalkan mukjizat saja. Dia mengandalkan rasional, strategi dan taktik. Strategi dan taktik. Strategi dan taktik. Ini dah dong. Iya. Ini masuk YouTube. Nanti tolong di like, RP, komen, subscribe. Ada channel non Ari Margana. Ari Margana ya. Sampai di mana tadi cerita kita? Strategi dan agar mereka tertipu. Perang itu adalah tipu daya. Al-harbu khudu'atun atau khid'atun. Jika engkau berperang boleh menipu. Nanti perang kita dengan Amerika, dengan Cina, ditanya kamu, di mana tentaramu sembunyi? Jadugo. Kenapa kau jujur? Tak boleh berbohong, berdosa. Kalau perang boleh berbohong, kalau perang boleh menipu. Nabi bersabda, al-harbu khudu'atun. Perang itu mesti punya tipu daya. Wahai Ali, ayahmu dengan ayahku kakak beradik, ayahku paling kecil, ayahmu Abu Talib, kita punya darah yang sama. Maukah engkau menyamar sebagai diriku, tidur di atas kasurku, agar mereka menyangka engkau adalah aku, sementara saya keluar dengan membaca doa ini, mereka tak akan melihatku. Nanti mereka sadar dan bangun, akan mencari kamu. Tapi risikonya, wahai adikku Ali, wahai sepupuku, risikonya bisa saja engkau melayang nyawa dari tubuh. Maukah? Mau? Apa kata Ali bin Abi Thalib, sang singa padang pasir, the lion of desert? Jangankan menggantikan tubuhmu, andainya saya punya 1000 nyawa, satu demi satu saya akan korbankan buatmu, wahai junjungan. Takbir. Maka tidurlah Ali menyamar sebagai Muhammad, diselimuti. Nabi Muhammad pergi pelan-pelan. Pagi-paginya mereka, Muhammad masih tidur, datang ke dalam. Ada yang sudah membuat ancang-ancang mau menombak, ada pedang sudah dekat. Buka selimutnya. Dia buka. Siapa di dalam? Muhammad atau Ali? Ali atau Muhammad? Makanya saya punya anak dinamakan Ali, karena jatuh cinta dengan sejarah pengorbanan Ali. Nyawa ditumbalkan untuk Muhammad. Selama engkau belum rela nyawamu ditumbalkan untuk Islam, engkau tidak akan mendapatkan manisnya iman. Allah Akbar. Allah Mahmud. Allah Akbar. Minum kun dah dong. Awalan, sun mahal.
Mana minum ustadznya ini? Oh, semua. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bersama-sama. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kamu wahai anakku santriwati Adlaniyah. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kamu wahai santriwan Adlaniyah, sebelum engkau rela mati demi nabimu. Siap mati demi nabi? Siap mati demi nabi? Sekarang kita berada di akhir zaman, sudah dikepung dari berbagai arah. Dari Teluk Tapang kita dikepung, bisa saja kapal selam nanti malam-malam menyelinap jam 2 membawa pasukan dari luar negeri mendarat dengan senjata di Teluk Tapang Air Bangis. Bisa saja, bukan impossible, bukan yang mustahil. Dari Teluk Tapang mereka merangkat membawa pasukan diam-diam ke rimba-rimba kita, ke tengah PT-PT kita. Kemudian di sana mereka bersembunyi. Di Kalimantan juga demikian, di Aceh juga demikian, di mana-mana pesisir juga demikian. Lalu pada satu waktu mereka membuat sudah lengah generasi muda dengan chip judi online, dengan ganja, dengan narkoba. Sudah candu dengan pornografi, seks, ditambah dengan LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender, queen. Lalu kita asik tua muda dengan gadget, lupa dengan jihad, lupa latihan memanah, lupa latihan berenang, lupa naik kuda. Tiba-tiba mereka matikan internet, hilang sinyal, dimatikan PLN tengah malam. Mereka bom jembatan Batang Soman Air Gadang. Kapal induk telah mengawal di samudera kita Air Bangis. Apa yang akan terjadi? Habis. Ulama telah ingatkan, pakar-pakar militer yang jujur telah ingatkan, ini akan terjadi satu waktu. Yang berani melawannya siapa? Bani Taukiyah. Dahulu ketika agresi militer Belanda, arek-arek Surabaya semua sudah mereka kepung dengan senjata-senjata yang luar biasa canggih di masanya. Pejuang kita hanya dengan apa? Bambu, dengan keris. Siapa yang maju ke depan? Siapa? Santri, ulama, ustadz, orang tua santri, hafiz Quran. Inilah gunanya santri itu, didoakan para ulama, para waliullah min auliaillah. Ya Allah, selalulah hidupkan pesantren di Indonesia, karena denyut nadinya NKRI adalah santri. Allahu Akbar.
Jika santri ini habis, jika ponpes ditutup, jika ponpes meredup, maka reduplah NKRI. Apa itu NKRI? Apa itu NKRI? N, negara. K, kesatuan. R, republik. E, republik. Re, kembali. Publik, milik orang banyak. Apakah sekarang tanah kita milik orang banyak atau milik PT? Apakah sekarang tanah, air, udara kita milik publik atau milik oligarki? Mana republik? Kembali milik rakyat, kedaulatan rakyat. Tapi sekarang yang telah berdaulat adalah uang, hepeng, money, follows. Yang tidak disebut hanya satu, ulama dan santri. Maka Bapak selamat, sesuai dengan namamu wahai ulama kami, tokoh kami selamat. Selamatkan anak-anak kita ini agar selamat bangsa ini wahai sahabatku, selamat. Karena yang lain bisa dibeli, santri dan ulama tidak bisa dibeli. Karena itulah mereka marah, gemas dia. Kok Indonesia belum juga bisa dikuasai? Belum juga, padahal kita sudah kuasai ini. Apa ini? Apa rahasianya? Ternyata rahasianya adalah santri tinggal di mana belajarnya? Pondok pesantren. Pondok pesantren itu diajari siapa? Ulama, kiai, ustaz. Makanya sasaran mereka itu salah satu ulama, fitnah ulama, adu domba ulama, adu Muhammadiyah dengan NU. Jangan sama hari rayanya, jangan sama agar mereka tetap ego, tetap macam-macam bla bla. Kalau saya presiden, tidak akan ada hari raya 2. Doakan saya jadi presiden. Amin. Cocoknya tampaknya saya jadi presiden. Cocok deh domu. Meyakinkan deh domu. Dia meyakinkan padu bayoy. Dan tinggal di ujung Gading tahu salah. Kenapa tak tinggal di ibu kota? Takbir. Salatullah, salamullah. Apa? Bersama-sama kita sholawat dulu sambil break sebentar. Ala Toha. Ada anak-anak kami di belakang yang bisa bawakan sholawat ini sebentar, 2 menit. Agak capek Bapak. Coba ke depan dulu anak-anak kami yang di belakang. Sekorarna. Fauzi. Fauzi, anak kami, sayang, sini dulu. Selawat ke dulu. Dia. Anak kami Fauzi. Ta'al. Come on. Bawakan dulu sholawat badar ya. Salatullah, salamullah. Sama-sama. Ala Rasulillah. Salatullah ala habibillah. Tawassalna wa bil wa
Sekali lagi kita ulangi. Salatullah ala Salatullah ala Habibillah tawassalna wa bil hadi wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Syukran katsiran. Ya Allah, jadikanlah anak kami ini ulama pewaris Nabi-Mu. Jadikanlah semua santriwan santriwati dan seluruh yang hadir ini masuk surga tanpa hisab. Pejuang-pejuang Islam akhir zaman menjadi tentara Imam Mahdi. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kami santriwan santriwati, harapan bangsa, tunas-tunas muda yang akan nanti matang pada waktunya, rahimakumullah. Indonesia sekarang dikepung dari berbagai macam. Semua hampir yang penting-penting telah dikuasai. Tinggal ulama dan santri yang tidak bisa dikuasai. Itu pun mereka adu domba. Ormas Islam yang satu dengan yang lain. Kalau bukan karena arifnya dan bijaksananya dan lapang dadanya pimpinan Muhammadiyah dan NU, sudah lama kita perang. Mereka tahun ke tahun berusaha untuk membenturkan ormas Islam yang satu dengan yang lain. Tapi sampai detik ini dengan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, tetaplah NU dan Muhammadiyah bersatu, tidak menjadi berkelahi. Karena itulah NKRI tetap utuh seperti yang sekarang. Sudah diadu domba. Makanya Islam di bawah Rasulullah di Makkah 13 tahun tidak berkembang karena Nabi tidak menjadi pemimpin. Nabi tidak diakui oleh masyarakat Makkah. Nabi tidak menjadi government, tapi Nabi orang biasa, wong cilik, tapi pintar. Pintar tidak berguna jika tidak berkuasa, sehingga ada istilah segenggam kekuasaan lebih berguna daripada segudang kepintaran. Benar tidak? Berkumpul ustadz itu di Pasaman Barat, di Sumatera Barat 1000 orang. Perkumpulan ulama, ijtima ulama. Adakah ganja berhenti, narkoba berhenti? Adakah judi online chip berhenti? Segudang kecerdasan kalah oleh segenggam kekuasaan. Ustadz ujung gading 200 orang berkumpul membahas agama. Adakah tempat-tempat yang jahat ini berhenti? Tidak. Judi online marak di mana-mana. Tapi coba seorang camat, seorang bupati menandatangani dengan Kapolres kerjasama berantas judi online paling lama 1 minggu. Berhenti tidak? Berhenti tidak kalau mereka buat surat perintah? Berhenti. Kekuasaan. Inilah yang disadari Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini yang mereka sadari. Hijrahlah kalian, kata Jibril. Di Makkah kalian tak dihargai, tapi di sono, jauh di sana Madinah, kalian akan disambut bagaikan pengantin. Tolal badru alaina min saniyat
saniyatil wada wajib syukru alaina madalillahi da'a. Di gerbang kota Madinah, Nabi dan Abu Bakar disambut dengan rebana. Karena itulah dibolehkan rebana. Qasidah, bergondang-gondang cewek-cewek, bergondang-gondang anak-anak, anak gadis, wanita dewasa menyambut Nabi, memegang pucuk-pucuk daripada kurma, ibarat kita kelapa. Waktu saya kecil dulu SD, kalau ada maulid Nabi, Muharram, Isra Mi'raj, menyambut Ramadan, itu pucuk-pucuk apa? Ada Quran Nadi Pak Wali Nami, ditiup-tiup mei dan rangka-rangkaian. Pokok Nadi ke semeni dai. Rupanya itu meniru daripada wanita-wanita Madinah dan anak-anak. Senang Nabi datang. Datanglah bulan purnama, tola al-badru, telah terbit bulan purnama alaina kepada kita, min saniyatil wadah, dari jalan wadah saniyah. Ada nama jalannya saniyah wadah. Tola'al badru alaina. Nabi melihatnya senyum senang. Lalu Nabi datang, disalami, dibawa ke rumah, rebutan, untanya ditarik si A, ditarik si B, di bagasku, di rumahku, di rumah ambo, di rumah Aden. Yang di situ itu nelo doro rumah Aden kadang mah, siko. Oh, dapat di bagasku do, jabu muna menekan do, jabu kurun kurang, kita. Aduh, ulang merbada, don mertenjo, la, nahi, jangan, please, damai. Bagaimana ini rebutan ya Rasulullah? Kami merindukan engkau. Kami mau mati demi engkau. Di rumah saya lah. Saya datuk. Nggak bau jorok na sana. Sutung bahas dia begini. Asing meruamui. Apa dalamui? Awal aku na jolo. Pulu palo. Walat. Iya, saya tahu kalian semua mencintai saya full, kata Nabi. Tapi begini saja, begini dah. Ini unta saya, iya. Biarkan dia berjalan sepanjang jalan Madinah. Berjalan, dek. Di mana nanti dia berhenti, menderumkan badannya, maka di rumah setentang itulah saya tinggal sebelum rumah saya dibangun, sebelum masjid dibangun. Disitulah saya dulu menompang. Oke, ini adil ini. Ya dolah ho. Aku sudah hitung jadi. Waang mana nyatiang? Aku itu ndak ada. Cuma kok mbah kalian lihat tenju. Tapi kau itu ndak ada. Adil. Amun, jalanlah. Wahai kudaku, berjalanlah. Di mana engkau ingin berhenti, berhentilah, agar umat yang mencintaiku tidak berkelahi. Kata beb ditepuk. Jalan kuda tuh. Nah. Sampai di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari, orang dermawan, bicara lembut istrinya, sangat penurut Abu Ayyub Al-Ansari. Rumah siapa itu? Abu Ayyub. Oh iya ini udah tua bagi doh. Ngapa itu? Tapi cakulah sepakat gitu. Di mana aku unta berhenti, di situ Nabi berhenti di situ. Kita mengohong. Palak kau. Jangan bertanya-tanya. Ya. Habis waktu nak. Maka Abu Ayyub ini ternyata kakeknya dahulu membuat rumah sekira 300 tahun sebelumnya. Ada ceritanya. Saya buat rumah karena di kitab Taurat ini yang diwariskan kakek saya dari kakeknya, kakeknya dari kakeknya, kakeknya dari kakeknya. Di sini tertulis Nabi terakhir akan pindah ke Madinah
Madinah namanya Yasrib, di mana memang banyak kebun kurma. Maka saya bangun rumah, nanti mana tahu agar inilah rumah dia. 300 tahun, ada yang mengatakan 400 tahun sudah disiapkan rumahnya Pak Wali. Bersih niat daripada kakek Abu Ayyub Al-Ansori ini. Rumah dibangun nanti buat tempat Nabi akhir zaman. Allah catat, Jibril, catat, simpan di lembaran negara kita, Lauhul Mahfuz, Arasy. Nanti di situ akan saya buat Nabi saya, kekasih saya Muhammad sallallahu. Ada sebabnya. Rumahnya jelek, tingkat 2 biasa saja dari kayu dan tanah. Tapi cita-cita ikhlas dari kakek-kakeknya untuk Nabi dikabulkan Allah. Kita santri-santriwan kadang miskin, rumah kita bagaikan pondok di kampung, di sana di Rojang, di sana Simaningkir, di sana Batang Gonong. Tahu Batang Gonong? Hah? Bisa ke Amerika dari Batang Gonong. Suruh kendemu. Yakin demu? Baik ke Batang Gunung, telepon Trapel. Halo, saya di Batang Gunung, datang Trapel, dibawanya ke bandara. Dari bandara Padang naik pesawat ke Jakarta, dari Jakarta naik ke Amerika, sampai enggak? Bisa dari Batang Gunung ke Amerika. Jangan main-main. Walau engkau di mana tempatnya di ujung gading, tapi cita-cita ayahmu memasukkan ke Adlaniyah. Ini anakku, kukorbankan, infakkan padamu ya Allah. Kuserahkan, hasbunallah wa ni'mal wakil, tawakkaltu ala Allah. Jadikan dia umat Muhammad min khiyar umat Muhammad. Akhirnya yang miskin-miskin, yang kurus-kurus, yang kadang sering sakit, yang kadang sering dihukum gurunya di sini, yang dilecehkan kawan-kawannya karena tak ada sabunnya, jarang gosok gigi, muap buaya, muap arma, muap antingano, muap osuk, nari deh, kini titu 10 tahun lagi, 20 tahun lagi dia jadi bupati di Simpang Ampe, Simpang Ampe, Simpang Ampe, Simpang Ampe. 20 tahun lagi dia jadi gubernur Kota Padang, Mande, Kota Padang. 25 tahun lagi dia jadi presiden di Jakarta. Takbir. Sampai di Madinah, Nabi menompang di rumah Abu Ayyub Al-Ansori. Kemudian dia mengatakan, cari tanah, kita bangun masjid. Dari masjid kita buat peradaban, kita buat pemerintahan. Akhirnya dicari tanah, dibangun masjid, dibentuk pemerintahan Islam. Presidennya Nabi Muhammad, panglima perangnya Ali bin Abi Thalib, menteri-menterinya, menteri ekonomi dan perdagangan namanya Abdurrahman bin Auf, penasihat presiden namanya Abu Bakar, bidang logistik dan sosial namanya Utsman bin Affan, Algojo namanya Umar bin bidang teknologi informasi IT namanya Hasan bin Sabit. Wah, lengkap semua, lengkap. Maka di Makkah Nabi diludahi, di Madinah ludahnya diperebutkan, di Makkah Nabi dicekik lehernya, di Madinah orang datang menciumi lehernya, di Makkah orang menaruh duri di jalannya, di Madinah orang menaruh bunga-bunga di jalannya. Hijrah, wa may yuhajir fi sabilihi, siapa yang berhijrah karena Allah, karena agama, karena menuntut ilmu, yajid lahu mughraman katsiran wa sa'ah,
pasti dia mendapatkan kehidupan yang lapang. Muroko mangkasiro, keuntungan yang banyak. Sekarang 6 tahun engkau bersusah payah, nanti engkau menjadi pejabat, nanti engkau kaya. Sekarang kau mencium tangan gurumu, cium tangan, cium tangan. Loti rumah iba, jok cium tangan, cium tangan. Sekarang guru nih bayi, nah baru mon jaga dong. Cium tangan. Cium masoni, mon jadi. Nanti kamu dicium orang tanganmu. Takbir. Kama tadi nutudan, kama tadi nutudan, kama tadi nutudan, kama tadi nutudan. Berlagu-lagu burung hudhud terbang di istana Sulaiman di Palestina. Apa tiko? Apa lagu angko hudhud? Apa lagu hudhud? Kata Sulaiman. Karena Sulaiman mengerti bahasa burung. Inilah lagu baru. Kama tadi nutudan, kama tadi nutudan, kama tadi nutudan. Apa artinya itu? Apa yang kau buat kepada orang, itu yang kau terima nanti. Apa yang kau buat, itu yang kau terima. Sunjai ben kau tolak, sunjai ben kalak tuh. Sunjai kalak, mantap juga lagumu, kata Sulaiman. Sampai sekarang terjadi. Sekarang kau cium tangan gurumu, nanti tanganmu dicium muridmu. Amin. Saya dulu, sandal guru saya pulang sholat berjamaah karena di absen. Sering saya masukkan ke dalam kaki guru saya. Karena sandalnya terserak-serak. Santri pula kan. Sandal guru pun tak tahu dia sekarang. Di sana. Saya cari. Guru itu menanti. Ditaruhlah ke kakinya sandal. Tas guru awak. Karena dulu pakai tas. Kalau sekarang guru tak pakai tas. Pakai HP. Pelajaran di sini semua. Dulu pakai tas. Ya, ayah guru. Ada sawil. Mau menyebut ayah. Tiap mak. Macam ajudan aja lagu Pak Selamat awak dulu. Sekarang berbalas kama tadino tudan. Apa yang kau lakukan pada gurumu, itu yang dilakukan muridmu padamu. Banyak murid saya mencari sandal saya, membuat ke kaki saya. Banyak murid saya mencium tangan saya, karena saya dulu begitu. Kama tadi nutudan, sabarlah engkau. Besi itu kalau ingin menjadi pisau dan pedang harus dipukul, benar tidak? Dipukul di tukang tetep, di tukang besi, dibakar, ditutung, sama deh. Dibakar, ditokok, dibakar lagi, ditokok lagi, dibakar, beribu kali tokok, baru dia mirip pedang, tapi belum jadi pedang. Dimasukkan ke dalam api lagi, dibakar, digerindra, akhirnya barulah dia 3 hari menjadi pedang. Setelah itu disimpan, dikasihlah sarungnya, disimpan dalam lemari. Maka engkau kalau ingin menjadi mutiara harus digosok 6 tahun, disiplin. Abu Bakar disiplin. Abu Bakar, iya ya Rasulullah, kenapa kau buruk sangka pada si anu? Pokok tahu Nabi, saya tahu. Dididik spiritual, ruhani. Itulah tasawuf. Khotir, gerakan hati. Apakah saya buruk sangka pada Salamat? Apakah saya buruk sangka pada Kiai ini? Apakah saya cemburu pada si anu? Apakah saya merasa sombong lebih hebat dari si anu? Gerakan hati dipantau ilmu tasawuf. Harta siapa yang kau ambil? Uang siapa yang tercecer yang kau ambil? Baju ni sini pakai mi. Celana siapa yang kau buat ke belakang? Itu dipantau ilmu fikih. Halal, haram, boleh, tak boleh. Siapa yang kau sembah? Allah. Allah itu bagaimana? Itu dibahas ilmu akidah, tauhid. Jangan seperti pesantren apa tuh? Panji Tengkorak tuh. Pesantren siapa tuh? Wattini wazaituni watturi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadna
asfala safilin. Kalau macam-macam pesantren tuh, rodatnahum asfala safilin, kami tenggelamkan. Takbir. Tak usah haji ke Makkah, haji di sini saja. Jangan engkau melontar jumrah batu, lontarkan uang. Oh, bobang dia ni kok. Semoga pesantren seperti itu mendapat hidayah. Amin. Semoga pelaku-pelakunya Allah. Amin. Pesantren kita Adlaniyah ini telah teruji, lulus uji masa orde lama, orde baru, reformasi, post reformasi, masa milenial teruji. Insya Allah pesantren ini akan dijaga oleh Allah. Amin ya rabbal. Sampailah Muhammad di Madinah, dia menjadi presiden, maka barulah Islam bisa ditegakkan semua segi, berbagai aspek. Namanya universal, holistic, komprehensif. Itu bahasa ilmiah. Bahasa Itana, bisalah ditegakkan Islam itu semua hal. Mencuri potong, kalau mencuri dipotong. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas, al-ainu bil aini wal uzunu bil uzuni. Kapan ini bisa ditegakkan? Jika pemerintahannya ekonomi Islam. Jangan riba. Kalau engkau berutang 1 juta, baliknya 1 juta. Berutang 100 juta, baliknya 100 juta. Arang de bang sunison semuanya mau. Supaya ke motor gitu pajero bo. Nadongi. Meminjam 100 juta, pulangnya nanti 120 juta, 130 juta. Inilah riba. Inilah yang membuat negara itu hancur. Moneter, krisis yamhakullahu riba. Kalau riba akan ada krismonnya. Yamhaku, dicukur. Benar. Maka Muhammad menata ekonomi, menata militer. Dulu setiap perang meminjam senjata kepada orang Yahudi, membeli senjata pada orang kafir. Nah, maka ketika perang tak mereka jual, atau mereka jual dimahalkan harganya. Oh, tidak bisa ini kata Muhammad. Kalah kita nanti. Tak mereka jual, apa senjata kita habis kita dikepung. Gimana ya Rasulullah? Hei, kamu ada bakat ilmu besi, metalurgi. Ya, okay. Pergi belajar pedang ke Suriah. Di sana mereka membuat pedang Hindustan yang terkenal. Pelajari besinya, bagaimana membuatnya, lalu produksi besar-besar, bagikan kepada tentara kita ya. Oke. Go. Setelah itu tidak tergantung lagi kita senjata kepada Yahudi. Muhammad memproduksi senjata sendiri. Maka alutsista kalau masih tergantung pada Rusia, pada Amerika, pada Barat, tak bisa berdaulat. Nah, tak bisa. Yang ada maulat, bertemu maulat. Ekonomi tergantung kepada sistem moneter riba. Tidak akan ada mandiri pangan. Nah dong bagi sudah cerita deh. Maka anak-anakku, Islam jaya jika kekuasaannya memegang pemerintahan. Itulah sebabnya Muhammad hijrah dari Makkah ke Madinah untuk membuat pemerintahan. Jangan engkau lari dari kekuasaan, maka nanti orang jahatlah yang menempati kekuasaan itu. Jika orang-orang sholat ulama lari dari pemerintahan, maka premanlah, narkobais, ganja-ganja pecandu judi online lah yang akan menjadi penguasa. Maka nanti rusaklah bangsa ini. Kita tidak mau. Insya Allah ulama lah yang akan mengatur bangsa ini. Amin. Sampai disinilah ceramah peringatan 1 Muharram 1445 Hijriah bertepatan tahun 2023. Selamat belajar anak-anakku. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang di kemudian. Amin ya rabbal alamin. Kepada para guru kita doakan semoga Allah menjaga mereka, memuliakan mereka dunia akhirat. Amin ya rabbal. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.